Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu GKI Parepare. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita kembali dipertemukan di dalam ibadah Komisi Sekolah Minggu. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita mengagungkan nama Tuhan. Kita mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan pencipta, Tuhan penguasa kita. Kita menaikkan satu pujian, matahari bersinar terang, burung pipit berkicaulah senang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kami boleh bersama-sama ibadah di Komisi Sekolah Minggu. Kami menyerahkan untuk ibadah kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi, anak-anak yang ada di rumah, supaya kami boleh dengan sungguh-sungguh ketika mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersuka cita karena Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus begitu menyayangi kita. Bukan hanya mengasihi kita, tapi juga mengasihi mama papa, mengasihi kakek nenek, mengasihi om tante. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian yang mengatakan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang saya, sayang semua. Kita naikkan pujian ini. Sayang
Yesus sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang saya, sayang semua. Anak-anak, sekarang kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Rivi atau Lause Rivi yang akan cerita. Kita akan menaikkan satu pujian yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, yaitu lagu Firman Tuhan atau Alkitab yang Kucinta, ciptaan dari Bapak Pendeta Stephen Tong. Bagi anak-anak yang kelas 4 sampai kelas 6 pasti sudah tahu lagu ini karena mengikuti Bible Camp pada waktu itu. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini, Alkitab yang Kucinta. Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Ya, semuanya pada sehat dan di dalam kekuatan yang daripada Tuhan, bahkan perlindungan yang daripada Tuhan. Saat ini adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Lause mau cerita tentang Yesus jagoanku. Tapi sebelumnya Lause mau tanya, siapa adik-adik yang suka nonton? Ya pasti semua angkat tangan, suka nonton. Saya, ya. Ada satu film yang dikisahkan tentang jagoan-jagoan. Ya, film-film itu adalah seperti Spider-Man, Iron Man, Superman, Batman, Power Rangers, dan yang untuk cewek-cewek itu Wonder Woman. Wah, pasti semua suka nonton film jagoan-jagoan itu. Betul kan? Ya, langsung mau tanya, apa yang membuat mereka menjadi jagoan? Ya, pertama karena mereka punya kemampuan yang khusus, yaitu mereka kuat dan mereka bisa terbang. Nah, yang kedua, mereka punya motivasi, yaitu mereka suka apa? Mereka suka menolong orang yang di dalam kesusahan dan yang membutuhkan pertolongan. Lalu mau tanya adik-adik, apakah adik-adik pernah ditolong oleh mereka? Ya kan? Tak pernah. Nah, mengapa? Karena mereka menolong orang itu hanya di dalam cerita film saja, dan itu tidak benar-benar terjadi. Itu hanya dibuat di dalam sebuah film. Tapi Lause mau kasih tahu adik-adik bahwa ada seorang yang hebat, yang dari jagoan-jagoan yang tadi, di mana orang itu banyak melakukan mujizat-mujizat. Siapa dia?
Dia adalah Yesus Kristus, yaitu seorang yang sungguh ada dan pernah ada di dalam kehidupan di dunia ini. Dan di dalam Alkitab dia dikisahkan kehidupannya. Yesus Kristus yang banyak melakukan mujizat-mujizat. Di antaranya yang dia lakukan adalah dia mengubah air menjadi anggur. Dan dia juga menyembuhkan orang yang sakit. Dia melipat gandakan roti dan 2 ikan. Yaitu tadinya 5 roti, 2 ikan. Dan Tuhan Yesus melipat gandakan sehingga roti itu diberikan kepada 5.000 orang. Dan masih ada sisanya 12 bakul. Dengan mujizat daripada Tuhan. Dan dia juga menghidupkan orang yang sudah meninggal. Dia juga mengampuni dosa. Dia menenangkan badai yang tadinya mengamuk. Dia berkata, diam, tenanglah, maka badai itu menjadi tenang. Yesus mempunyai banyak kemampuan. Apa yang menjadi tujuan Yesus melakukan semua hal-hal hebat itu? Yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik pasti hafal ayat ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus datang ke dunia. Dia diutus oleh Bapanya supaya semua manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan selama Tuhan Yesus di dunia, Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat. Dan itu semua didasari oleh karena Ia sangat mengasihi manusia. Yaitu karena hatinya yang penuh iba, hati yang penuh belas kasihan, dan melihat akan penderitaan umatnya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Yesus mati di kayu salib untuk membayar lunas segala dosa-dosa kita semua, sehingga kita layak untuk menjadi anak-anaknya. Nah, sebagai orang-orang tebusannya, Yesus memberikan dirinya sebagai korban. Dan itu semua Yesus lakukan karena Ia sangat mengasihi kita. Yesus sangat mengasihi Lause. Yesus mengasihi adik-adik. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 13 firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dia rela berkorban untuk kita manusia, untuk Lause, untuk adik-adik, juga untuk papa, mama, adik-adik, oma, opa, adik-adik, dan semua kita yang percaya kepadanya. Yesus telah bangkit dari kematiannya. Dia menang
atas maut. Dan Yesus berjanji akan menyediakan tempat bagi kita semua, yaitu sorga yang kekal. Asalkan adik-adik sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap tingkah laku kita, setiap sikap kita, kita harus sungguh-sungguh menyerahkan itu kepada Tuhan. Ketika kita mau Tuhan Yesus mengatur kehidupan kita, maka kita harus persilakan Tuhan Yesus bertakhta di dalam hidup kita, supaya setiap hal hidup kita, hati kita, Tuhan Yesus yang pimpin. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus sungguh percaya bahwa Yesus yang menjadi sandaran kita, Yesus yang menjadi pemimpin di dalam hidup kita. Untuk itu adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mau menjadi anak-anak sekolah minggu yang menjadi berkat bagi banyak orang, marilah kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, yaitu kita yang dulunya suka pukul teman, kita harus bertobat. Saya tidak mau pukul teman. Yang dulunya kita suka hina orang, kita juga jangan lagi kita menghina orang, atau suka marah-marah kepada orang, kita tidak lagi harus marah-marah, karena hidup kita yang sudah kita serahkan kepada Tuhan, maka kita mohon Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengatur semuanya, sehingga kita boleh menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Kita bisa jadi berkat keluarga, orang tua kita, saudara kita. Kita menjadi berkat di dalam persekutuan di gereja kita, teman-teman seiman, dan kita juga bisa menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Itu kita harus sungguh-sungguh belajar, dan kita boleh berhasil, dan kita dipakai lewat talenta karunia yang ada untuk menjadi berkat, memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih adik-adik, demikianlah cerita kita pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Amin firman Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Rivi yang sudah bercerita firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan, dan kita juga tetap menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan begitu mengasihi teman-teman kami. Tuhan begitu mengasihi keluarga kami. Tuhan begitu mengasihi setiap kami manusia yang berdosa. Kami bersyukur karena Tuhan telah datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi sama sebagai manusia, menjadi manusia sama seperti kami, untuk menggantikan kami menjalankan hukuman bagi kami. Kami bersyukur kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami, sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Berkati untuk anak-anak yang boleh mengikuti ibadah hari ini, kiranya Tuhan memberkati sekolah, memberkati pertumbuhan, memberkati mama papa, memberkati usaha mama papa, dan juga kiranya Tuhan memberkati pertumbuhan iman kami. Biarlah kami boleh senantiasa memiliki kerinduan untuk terus mau belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan di dalam ibadah kami hari ini.
Kami bersyukur kami sudah memuji Tuhan. Kami bersyukur kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.